Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurah Marani dari kelas 11 MIPA 1. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang materi genetik. Sebelumnya, tahukah kalian kalau sifat-sifat dapat diturunkan dari genetik? Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik loh, karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel-sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Tepatnya materi genetika tersebut berada di dalam nukleus. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gen. Gen merupakan satuan terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA dan RNA berukuran antara 4-8 mikron. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Kemudian setiap gen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Kemudian ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Kemudian sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Kemudian fungsi gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, kemudian menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, kemudian gagal proses metabolisme dan perkembangan. Kemudian kerja gen. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tersebut difungsikan menjadi enzim yang akan mengatur reaksi metabolisme dalam sel. Meskipun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deret, urutan, dan teratur pada benang kromosom. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang sesuai. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang sesuai dengan ini disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya yang memiliki tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas 1. Gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Kemudian gugus asam fosfat, ikatan fosfat pada C kelima dari gula. Kemudian gugus basa nitrogen atau gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa puirin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin G dan adenin A, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin T dan sitosin atau sitosin C. Ikatan antara AT membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara CG membentuk 3 ikatan hidrogen. Adanya 3 ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan CG lebih kuat dari ikatan AT. Spesifikasi pasangan basa ini disebut dengan komplementaritas atau saling melengkapi. Sifat DNA. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat.
antara lain yaitu DNA berbagai unsur mempunyai kandungan adenin A yang sama dengan timin T. Kemudian perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. Kemudian setiap molekul DNA disusun oleh dua susunan polinukleotida. Antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Kemudian DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologis. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi analisis, semi-analisis, dan dispersif. Kemudian RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai heliks tunggal. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Kemudian jenis-jenis RNA. Yang pertama, RNA duta merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. 2. RNA ribosom merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Kemudian yang ketiga, transfer RNA berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Kemudian selanjutnya kromosom. Segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin, kromo yang artinya warna, dan timah yang artinya badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama. Baik, itulah video materi dari saya tentang materi genetik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.